Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang investasi di pasar modal syariah. Yang pertama yaitu karakter investor syariah. Ada 3 tipe investor syariah. Yang pertama, tipe konservatif, yaitu cenderung menghindari resiko. Yang kedua, tipe moderat, mengambil resiko yang sedang. Yang ketiga, tipe agresif, cenderung memilih risiko yang tinggi dan return yang tinggi. Pembahasan yang kedua yaitu pemilihan saham syariah. Ada 3 kriteria pemilihan saham syariah. Yang pertama, emiten tidak menjalankan bisnis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, rasio total hutang perusahaan berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Yang ketiga, rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan investasi di pasar modal, analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal yaitu analisis yang berfokus pada pengamatan grafik, pergerakan harga saham, riwayat perdagangan dan beberapa indikator spesifik lain, seperti terlihat pada gambar. Analisis teknikal dapat membantu untuk mengidentifikasi pola atau arah pergerakan saham yang mungkin terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan riwayat perdagangan saham adalah suatu hal yang penting yang perlu dicermati seperti harga pembukaan dan penutupan, harga tertinggi dan terendah, serta volume dan frekuensi transaksi. Yang kedua yaitu analisis fundamental. Dengan melihat rasio keuangan di laporan keuangan akan mempengaruhi harga-harga saham. Bahkan, angka-angka dalam laporan keuangan mencerminkan kinerja efisiensi perusahaan. Seperti terlihat pada laporan performa berikut, aset tidak boleh lebih kecil daripada hutang. Yang selanjutnya yaitu analisis return portofolio dan strategi yang saya gunakan. Portofolio yang terlihat pada gambar tersebut yaitu saham Sido mengalami penurunan, tetapi saya tidak begitu khawatir karena saya menggunakan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio pasif berlawanan dengan strategi portofolio aktif. Dalam strategi pasif, investor akan cenderung pasif dalam melakukan aktivitas jual atau membeli saham. Namun bukan berarti saya tidak memperdulikan informasi yang berpengaruh terhadap saham yang saya miliki. Dengan menggunakan strategi pasif, pada umumnya akan melakukan analisa secara lebih detail dan spesifik mengenai kinerja keuangan dan isu-isu yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan emiten sebelum memutuskan untuk membeli saham yang diterbitkan oleh emiten tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.